Bab 6123. Mendengar polisi lalu lintas mengatakan bahwa Elaine akan bunuh diri, Claire tiba-tiba berkata dengan gugup, "Bawa aku ke sana secepatnya untuk menemuinya." Polisi itu juga buru-buru berkata, "Ayo, ayo." Setelah itu, dia segera membawa Claire bersamanya. Lalu berjalan menuju kamar tempat Elaine berada. Charlie kebetulan mengikuti di belakang. Dia meletakkan barang bawaannya di pintu masuk dan mengejar mereka. Dia menghentikan mereka berdua dan bertanya, "Kamerat polisi, di mana Tuan Wilson yang datang ke sini bersama Nona Elaine? Bolehkah aku menemuinya dulu?" Polisi lalu lintas bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa Anda?" Charlie menjelaskan, "Saya menantunya. Saya berpikir istri saya akan membujuk ibu mertua saya." Setelah mereka diyakinkan, itu saja. "Kami akan membawa mereka pulang bersama-sama." Polisi lalu lintas berkata dengan cepat, "Oh, bagus sekali." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melambai kepada rekannya. "Will, kemarilah, bawa pria ini ke kamar Jacob Wilson." Pria itu buru-buru berkata, "Oke." Charlie memasuki ruangan tempat Jacob berada. Begitu memasuki kamar, ia melihat Jacob dengan wajah berantakan duduk di kursi dan merokok berat. Polisi lalu lintas lainnya menasihatinya, "Anda, jangan menyembunyikan apapun dari istri Anda. Kamu harus membicarakannya seperti yang aku katakan sendiri, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun dari kekasih lamamu. Jadi kenapa kamu tidak memberitahunya sebelumnya? Jika kamu memberitahunya dengan jelas sebelumnya, bukankah masalah ini akan selesai?" Jacob tidak menyadari bahwa Charlie telah masuk, dia menundukkan kepalanya dan merokok sambil berbohong. Aku tidak ingin menimbulkan masalah." Polisi lalu lintas itu tersenyum, "Ayolah, kita semua laki-laki. Jika tidak ada yang salah, saya tidak sabar untuk memberitahu Anda masalah ini. Mengapa kamu tidak memberitahu istrimu tentang hal itu dan merahasiakannya begitu lama? Apakah kamu tidak memiliki pemikiran lain di hatimu?" Jacob tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Pada saat ini, polisi lalu lintas mendongak dan melihat Charlie dan rekannya yang membawa Charlie masuk dan saling memandang dengan pandangan bertanya. Laki-laki itu kemudian berkata, "Menantu Yakub ada di sini, biarkan mereka ngobrol sebentar." Jacob tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat Charlie. Dia bergegas mendekat dan menangis dan berkata, "Charlie, menantu laki-lakiku yang baik, aku sangat membutuhkanmu kali ini. Kamu harus membantuku." Kedua polisi lalu lintas itu bergegas keluar, meninggalkan Charlie dan Jacob di dalam kamar. Charlie bertanya tanpa daya, "Ayah, apa yang terjadi?" Jacob berkata dengan marah, "Hei, jangan sebutkan itu, si idiot itu dalam pertemuan kita memberiku undangan pernikahan yang diberikan oleh Mei King kemarin. Itu ada di dalam mobil. Aku telah menyuruhnya untuk meninggalkannya di sana, tapi hari ini dia meneleponku tanpa malu-malu untuk mengingatkanku akan hal itu seolah-olah dia memintaku untuk memberinya penghargaan atas hal itu. Ternyata bagus." Lalu Elaine duduk di depanku. Kemudian dia mulai bertanya padaku kapan Mei King kembali. Aku tidak mengatakannya, tapi dia bertanya apakah aku berselingkuh dengannya. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi ternyata wanita jalang ini sepertinya mendapat pencerahan. Dia duduk di sana dan mengoceh, dan dia menebak semuanya. Lalu dia mulai berkelahi denganku di jalan raya. Setelah itu, dia memandang Charlie untuk meminta bantuan, "Menantu yang baik, beri saya trik dan lihat apa yang harus saya lakukan sekarang." Elaine tidak hanya mengikutiku. Jika aku tidak bisa hadir, dia akan pergi ke pernikahan Mei King untuk menanyakan kapan dia kembali. Bukankah ini akan merusak reputasiku di seluruh kota? Charlie menghela nafas dan berkata, "Ayah, aku sudah memberitahumu tentang hal ini sejak lama. Segalanya mungkin menjadi buruk, tetapi Anda tidak mempercayainya." Jacob menjelaskan, "Bukannya saya tidak percaya, saya hanya kurang beruntung." Charlie bertanya kepadanya, "Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Anda dapat menemukan cara untuk menghentikan pernikahan. Kamu tidak akan membiarkan ibu pergi. Bahkan jika dia pergi, saya punya cara untuk mencegahnya memasuki tempat kejadian. Tapi kuncinya adalah apa yang akan kalian berdua lakukan di masa depan? Apakah kamu ingin pergi, atau kamu ingin hidup bersama?" Mata Yakub tiba-tiba meredup. Sambil menghela nafas panjang, dia merentangkan tangannya dan mendesah. "Saya berharap saya bisa bercerai lebih cepat. Saya sudah bersama Mei King.
Tetapi jika kita bercerai lagi sekarang, dengan siapa saya akan tinggal di masa depan? Karakter Elaine, saya tidak bisa mentolerirnya. Apakah Anda ingin saya terus tinggal di Thompson? Bukankah kamu harus mengusirku dari rumah? Aku bahkan tidak punya tempat tinggal, jadi aku tidak bisa tanpa malu tinggal bersebelahan dengan ibu dan saudara laki-lakiku, kan? Setelah mengatakan itu, Jacob menghela nafas lagi. Saya yakin mereka tidak akan mengizinkan saya masuk. Charlie bertanya kepadanya, apakah itu berarti kamu tidak ingin pergi? Jacob berkata sambil tersenyum pahit, hei, meski aku sudah tua, jika kamu tidak bisa bercerai, maka tetaplah bersama. Jika aku bercerai karena ini, aku tidak akan bisa berkata apa-apa tentang itu. Saya tidak akan bisa menyembunyikannya jika berita menyebar. Lagi pula, apa pendapat Claire tentangku? Aku tidak akan bisa menghadapinya. Setelah mengatakan itu, Jacob menghela nafas lagi. Orang bilang kamu bisa menunggangi keledai untuk mencari kuda. Anda hanya bisa kehilangan keledai setelah Anda menemukan kudanya. Kudaku sudah kabur bersama yang lain. Sekarang kalau keledainya hilang, bukankah semuanya akan berakhir? Dalam bisnis ini, saya menderita kerugian besar. Charlie mendecakkan bibirnya, ayah, sejujurnya, berpisah adalah hal yang paling sulit untuk ditangani saat ini. Anda tidak ingin bercerai atau pindah, dan Anda tidak ingin orang lain menuding Anda atau keberatan dengan Anda. Maka kunci dari solusinya adalah ibu harus membiarkan hati ibu benar-benar bisa mengatasi rintangan ini. Apakah menurut Anda mudah menghadapi karakter yang pasti akan membalas? Yakub seperti terong yang terkena embun beku. Dia menunduk dan bergumam. Itu tidak mudah. Menantuku sayang, kenapa kamu tidak meminjamkanku uang dan aku akan bersembunyi di tempat lain untuk sementara waktu? Charlie bertanya lagi, berapa lama jangka waktunya? Jika kamu melarikan diri, apakah menurutmu ibu akan mengampunimu? Jika kamu melarikan diri dengan karakternya, dia pasti akan bersama semua orang yang mengenalmu. Jika dia menyebutkan tuduhanmu dan mengecam kejahatanmu di hadapanmu, maka kamu tidak akan pernah kembali. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tetapi tidak masalah jika kamu tidak kembali. Saya kenal beberapa orang di luar negeri yang cukup mampu. Ada seorang teman yang merupakan kaisar lokal di Timur Tengah. Bagaimana kalau kamu pergi ke tempatnya? Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Jacob menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata berulang kali. Saya hanya ingin keluar untuk menghindari pusat perhatian dan menunggu masalah ini mereda. Saya akan kembali setelah berita kejadian itu berlalu. Mustahil untuk tidak kembali lagi di masa depan. Dan biarkan saja seperti ini. Saya merasa masih tidak mau keluar. Jika aku pergi, maka dia akan berbicara omong kosong tentang masalah ini tanpa henti. Setelah mengatakan itu, dia memandang Charlie dengan tatapan memohon dan bertanya. Menantu yang baik, bagaimana kamu bisa membuat ibu mengatasi masalah ini dengan tenang? Jika Anda dapat membantu saya mengatasi rintangan ini, Anda adalah penyelamat saya. Mulai sekarang, jika kamu mendaki gunung pedang dan lautan api, jika kamu mengucapkan sepatah kata pun, jika aku mengedipkan mata, nama keluargaku bukanlah Wilson. Charlie menghela nafas dan berkata, jika kamu benar-benar ingin masalah ini berakhir dengan damai. Saya punya cara. Jika Anda bekerja sama sepenuhnya dengan saya, mungkin ada peluang untuk sembuh. Tetapi saya tidak dapat menjamin metode ini akan berhasil. Jika berhasil, keluarga kami yang beranggotakan 4 orang akan pergi dari sini dan pulang dengan senyuman di wajah kami. Jika tidak berhasil, mohon restu saja. Saya tidak punya ide bagus lainnya. Mendengar ini, dia langsung bertanya, menantu yang baik, berapa tingkat keberhasilan metode Anda? Charlie berkata dengan ringan, 50-50. Jacob berkata dengan ekspresi tertekan, saya mengerti, Anda juga tidak yakin. Charlie berkata, saya berkata, 50-50, jika Anda berhasil lebih jauh, mundur selangkah menjadi orang yang baik hati, dan pulang ke rumah untuk menjalani kehidupan, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika waktunya tiba, saya akan menyewakan apartemen untuk Anda di kota. Kamu bisa keluar dulu dan biarkan ibu tenang. Jika dia benar-benar ingin membuat keributan di Universitas Warga Senior atau Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, Claire dan saya akan menemukan cara untuk menghentikannya. Bab 6124. Setelah Jacob mendengar ini, dia memegang tangan Charlie erat-erat dan tersedak isak tangisnya. Menantu yang baik, dengan kata-katamu, hati ayah akan setengah tenang.
Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan? Charlie berkata dengan serius, Ayah, jika kamu benar-benar ingin menggunakan cara ini, kamu harus rela keluar dan rela disingkirkan. Jacob berkata dengan tegas, saya bersedia menyerahkan apapun. Selama saya bisa mengatasi rintangan ini, saya akan melakukan yang terbaik, apapun yang Anda minta. Setelah mengatakan itu, dia tidak yakin dengan kata-kata Charlie dan dengan cepat bertanya. Menantu yang baik, jika hal ini tidak berhasil jika Anda menyewakan rumah kepada saya, dapatkah Anda menyewakan untuk saya di komunitas yang lebih baik? Selain itu, bagaimana dengan itu? Culinan, bisakah kamu mengizinkan aku mengendarainya lagi? Charlie tidak bisa berkata-kata oleh Jacob. Dia akan diusir dari rumah, tapi dia tetap ingin tinggal di Mansyah dan mengendarai mobil mewah. Tak berdaya, dia hanya bisa mengingatkannya, Ayah, jika ini tidak berhasil. Aku pasti tidak bisa menyewakanmu rumah yang sangat bagus, apalagi memberimu culinan. Jacob bertanya tanpa sadar, mengapa? Charlie berkata, jangan lupa, jika tiba saatnya kamu meninggalkan rumah ini, kamu akan tetap tinggal di rumah ini. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, jika saya menyewakannya untuk Anda di luar. Saya akan menyewakan Anda sebuah rumah besar, dan kemudian saya akan memberi Anda uang untuk membukanya. Ibu belum tentu menaruh dendam padaku. Saya harus melindungi diri saya sendiri ketika saatnya tiba. Aku akan menyewakanmu sebuah rumah kecil yang kumuh. Jika ibu menyalahkanku, aku masih bisa membela diri. Lagi pula, kami tidak bisa membiarkanmu tidur di jalanan, kan, kalau begitu Claire dan aku telah melakukan kejahatan pengabaian. Jacob menatap wajah serius Charlie, menghela napas, menepuk pundaknya, dan berkata kesakitan. Saya mengerti. Jika aku jadi kamu, aku tidak ingin menyinggung perasaan Elaine. Charlie berkata, Ayah, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjemputmu kali ini. Tapi ingat, kamu tidak punya jalan keluar. Sekarang aku akan berjuang untuk yang terakhir kalinya. Jika aku tidak berhasil, aku akan menjadi orang yang baik hati. Jacob mengertakkan gigi, oke. Aku akan mendengarkanmu. Di sisi lain, saat Claire dibawa ke kamar Elaine, wajah Elaine masih merah. Fokus berdebat dengan polisi lalu lintas, saya tidak mengerti, kenapa kita tidak bisa menangkap semua penipu? Mengapa? Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, mengapa tidak? Tidak masuk hitungan apa yang kukatakan? Saat ini, Claire membuka pintu dan berteriak, Bu. Elaine menangis saat melihat Claire. Dia menangis dan bergegas ke depan untuk memeluknya, meratap dengan keras. Putri, kamu akhirnya sampai di sini. Itu selingkuh dengan kekasih lamanya di belakangku. Ibu bahkan tidak ingin hidup lagi. Claire segera menghiburnya, Bu, jangan berpikir terlalu ekstrim. Dari apa yang aku tahu tentang ayah, dia seharusnya tidak bisa. Tidak. Elaine menangis dan berkata, kekasih lamanya telah pergi selama lebih dari 30 tahun. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak dia kembali kali ini. Dia belum mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Kami berdua masih bersama. Mereka bekerja bersama di perguruan tinggi di belakang saya. Apakah itu pekerjaan yang buruk? Itu adalah perselingkuhan atas nama pekerjaan. Aku tidak tahu apakah mereka diam-diam hidup bersama sebagai pasangan sehari-hari di belakangku. Claire buru-buru menahan rasa malunya dan menghiburnya. Bu, ayah bukan orang seperti itu, jadi jangan membuat masalah sendiri. Apakah aku mencoba mendapat masalah? Hal seperti ini seperti melihat kecoa. Selama kamu melihatnya, tidak mungkin hanya yang ini saja. Mungkin ada ribuan dari mereka di tempat yang tidak terlihat. Elaine berkata, tiba-tiba teringat sesuatu, dan menepuk pahanya. Sialan! Keduanya nongkrong di universitas untuk lansia sepanjang hari. Terakhir kali kota ini mengadakan perjalanan pertukaran ke Korea, ada juga orang-orang dari universitas lansia. Apakah mereka berdua pergi juga? Setelah mengatakan itu, dia segera mengangkat teleponnya dan memasukkan kata kunci pertukaran budaya Orous Hill dengan Korea Selatan ke dalam mesin pencari. Menambahkan kata handmaking. Benar saja, dia menemukan banyak sekali konten berita. Bagaimanapun, itu adalah acara pertukaran budaya yang diselenggarakan oleh kota. Itu adalah operasi dasar untuk memasukkan daftar dan pengenalan rombongan dalam siaran pers. Ketika Elaine melihat bahwa handmaking benar-benar berpartisipasi dalam pertukaran tersebut, dia menggigil karena marah dan menangis.
Ini bukan untuk komunikasi apapun, ini untuk urusan perjalanan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Claire dan menangis, "Putriku, aku benci itu." Yakub sedang menanam benih di kepalaku. Balima Tardi ini telah bersama dengan Han Meiking entah sudah berapa lama di belakangku. Claire mengerucutkan bibirnya dan buru-buru berkata, "Bu, Bibi Han itu seharusnya cukup serius, mereka pasti tidak akan melakukan hal kotor seperti itu." Elaine terkejut dan bertanya, "Claire, apakah kamu juga bertemu Han Meiking?" "Ah, Bu, aku tidak." Claire kemudian menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu. "Bagaimana cara menjelaskan?" Elaine bertanya dengan agresif, "Kamu belum pernah bertemu orang bernama Han, bagaimana kamu tahu dia orang yang serius?" Claire terdiam sesaat. Elaine tiba-tiba pingsan dan menangis, "Claire, apakah kamu juga membantunya berbohong padaku?" "Benar-benar." Claire langsung bingung. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana memulihkan situasi. Charlie tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, dia berkata, "Bu, dia belum pernah melihat Bibi Han sebelumnya, tapi saya pernah melihatnya." "Ah?" Elaine terkejut saat melihat Charlie masuk dan bertanya, apakah kamu bertemu Han Meiking? Apakah si Balimatar Jacob itu membawamu menemuinya?" Charlie mengangguk dan berkata dengan jujur, "Ayah membawaku menemuinya." Elaine menjadi gila dan memarahi, "Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku menyebutmu menantu yang baik dan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Jacob menipuku, dan kamu bahkan tidak memberitahuku." "Charlie, kamu juga mengecewakanku." Charlie tidak panik dan dengan cepat menjelaskan, "Bu, masalah ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya tahu tentang kembalinya Bibi Han. Aku juga pergi menemui Bibi Han bersama ayahku, tapi ayah benar-benar tidak bersalah pada Bibi Han. Dan alasan utama mengapa ayah tidak mau memberitahumu atau membiarkanku memberitahumu adalah untuk pertimbanganmu." "Omong kosong." Elaine melontarkan kata-kata kotor itu tanpa berpikir. Namun setelah mengatakan itu, dia langsung menutup mulutnya dengan gugup. Di masa lalu, dia biasa mengatakan hal seperti itu kepada Charlie. Dan dia hanya akan mengatakannya. Dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengucapkan 10 atau 8 kalimat sehari. Tapi segalanya berbeda sekarang. Sekarang dia bergantung padanya dalam segala hal, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Tanpa Charlie, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia tiba-tiba mengutuknya tanpa sadar. Dia sangat takut mengganggu Charlie. Jadi, dia segera berkata, "Charlie, ibu tidak mengincarmu, ibu mengincar Balimatar itu, Jacob." Dia bilang dia sedang memikirkanku, bagaimana mungkin? Charlie menjelaskan, "Bu, kamu tidak tahu, Bibi Han sudah berada di Amerika selama 30 tahun. Dan dia melakukannya dengan baik. Dia dan suami pertamanya, yang telah meninggal dunia, bersama-sama mendirikan salah satu firma hukum paling terkenal di Amerika, bernama Smith Law Firm. Anda bisa memeriksanya secara online. Ini jelas merupakan salah satu firma hukum terbaik di dunia. Penilaian firma hukum mereka setidaknya beberapa miliar dolar. Dan bagian yang mereka peroleh dari membantu perusahaan-perusahaan besar dalam tuntutan hukum setiap tahunnya pasti mencapai ratusan juta dolar. Han Meiking sebenarnya adalah orang yang sangat rendah hati. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dan teman-teman sekelasnya di Tiongkok tidak tahu tentang situasinya di Amerika Serikat. Seolah-olah orang tersebut menghilang dari dunia setelah pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, Jacob, Elaine, dan mantan teman sekelas mereka tidak mengetahui kabar Han Meiking di luar negeri. Baru setelah Han Meiking kembali ke Tiongkok barulah dia menceritakan masalahnya kepada Jacob. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Charlie adalah benar dan tidak berlebihan sama sekali. Saat itu, Elaine tidak sebaik Han Meiking dalam segala hal. Ketika dia mendengar bahwa Han Meiking sangat pandai dalam hidup, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit khawatir dan dia berkata dengan tidak wajar, "Apa hubungannya denganku kalau Han Meiking begitu pandai dalam hal itu? Dia sangat pandai dalam hal itu. Bisakah dia berkumpul dengan suamiku?" Charlie menghela nafas, mengarang cerita, dan berkata, "Bu, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Setelah suami Bibi Han meninggal dunia, properti keluarga dan firma hukum, dia dan putranya mewarisi segalanya.
Bahkan jika mereka membaginya setengah-setengah dengan putranya, mereka masih harus mengambil keuntungan lebih dari 10 hingga 2 miliar dolar AS. Yang setara dengan puluhan miliar RMB. Dan mengapa mereka kembali ke Arrows Hill? Dia tidak datang ke sini untuk ayah. Dia datang ke sini untuk kekasih sejatinya.